Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Monggo kita buka ya, kita buka sama-sama ngopi spesial malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ngopi kita ambil tema tema sesuai dengan momentumnya yang sekarang sedang istilahnya kaum muslimin mengingat atau termasuk yang momentum yang diingat-ingat oleh kaum muslimin adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita ambil tema satu risalah, satu umat, satu tujuan. Jadi ini kita ambil momentumnya saja. Momentum ini kita ambil perlu ya, karena kadang-kadang orang itu pas ada momentum itu ada antusiasme. Nah, bicara soal Maulid atau ini memang salah satu bukan hari raya. Tetapi ini salah satu peristiwa yang diingat-ingat oleh umat Islam, khususnya mungkin Indonesia, ya. Indonesia Maulid. Sudah mulai Maulid itu yang Indonesia kan, wah, gayeng, rame gitu. Bahkan ada beberapa tradisi kita nera salah neng Kaliwungu ya. Kaliwungu tuh ono sing jenenge jolo-jolan jajan itu loh, apa neng ngarani? Wewehan ya, itu diterke. Jadi sak omah nyediani jajan wokae pol. Oh ya. Oke, kita ringkas saja. Kaitan nenek bicara kelahiran Nabi Muhammad itu saya pengen nanti jenengan menyampaikan kalau kita bicara kelahiran Nabi Muhammad ya coba sebutkan satu kata atau gabungan kata yang terpikir di sini ketika bicara Maulid. Maulid Nabi Muhammad, langsung yang terpikir apa? Kelahiran Nabi. Terus? Kelingan apa lagi? Selain dari peristiwa itu, kata apa yang terpikir itu maksudnya? Apa? Mujizat. Mauludan. Tahun gajah. Ya. Ya ini saya berarti tadi nek gawe ora patio ya ora patio cocok. Ya agak jebule rak padha iki. Nah, saya coba kumpulkan tapi ternyata beda dengan yang disebutkan ini enggak apa-apa lah ya. Nah, kira-kira kan biasanya kelingan Maulid itu kelingan Rabiul Awal, kelingan tahun gajah, ya toh? Kelingan Senin, hari Senin, terus ada sukacita, ada peristiwa istimewa. Nah itu digabungkan kan kelahiran Nabi. Iya. Makanya tadi pada saat saya membuat itu tak kepikiran yang jenengan sampaikan tadi. Jadi kata-katanya ini, termasuk jenengan ingat sukacita ini, yang bersukacita, jenengnya ada kelahiran bayi itu kan, sing normal kan atau lumrahe mestine keluarga itu semua bersuka cita. Jadi termasuk yang bersuka cita kalau jenengan tahu itu adalah Abu Lahab tuh yang melu seneng gitu. Pada saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun besoknya musuh, tapi pada saat lahir seneng gitu. Nah ini kudu hati-hati. Maksudnya gini. Nek senang dengan kelahiran Nabi, tapi ternyata risalah yang kok ajarannya malah disengiti, jane ya ora beda karo Abu. Nah, gitu loh maksudnya. Ini ya, kan biasanya asosiasinya atau yang terpikir ini kira-kira. Ini nek seandainya yang nganggo internet tuh ono game ini, ada gamenya. Coba masukkan kata-kata yang berkaitan dengan, nanti akan muncul kata-katanya. Ini mergora orang nganggo online tak kira-kira tapi meleset ternyata. Tidak apa. Oke, lanjut ya. Jadi bicara Maulid itu bagi kita, bagi seorang Muslim ini tidak
semata atau bukan sekedar bicara rasa sukacita menyambut sebuah kelahiran, bukan itu prinsipnya atau bukan itu hal pentingnya, bukan itu. Tetapi di sini kita bicara soal ini, kita kembali ke sini akhirnya. Tauhid. Di sini ada dua kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kelahiran tadi menjadi istimewa karena beliau yang lahir ini ternyata adalah disiapkan Allah untuk menjadi utusan Allah, pembawa risalah. Gitu. Bukan soal lahir, bukan. Tapi beliau ini adalah manusia yang disiapkan untuk membawa risalah. Dari siapa? Dari zat yang kita sembah, yaitu Allah. Nah, tema kita kan tadi 3. 1 risalah, 1 umat, 1 tujuan. Ini 1 risalah. Jadi ini perkaranya adalah perkara pengemban risalah. Nah, surat Saba ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad illa, kecuali untuk siapa? Kafatal linnas. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk satu umat, tapi untuk kafatal linnas, semua bangsa, semua manusia, nggak peduli bangsa apa, wis pokoknya. Jadi risalah yang dibawa Kanjeng Nabi itu untuk seluruh umat manusia. Ini beda dengan nabi-nabi terdahulu kan gitu. Ya, jadi kalau begitu, ya, tambahan lagi terkait dengan Islam atau dengan risalah yang beliau bawa, ya iklan saya, kopi ini ben lewat. Ini pahit kabeh watake. Pahit. Wis pokoke pukul rata pahit kabeh. Oke, saya lanjutkan. Ada ayat lain yang juga menegaskan. Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang menyatakan siapa? Allah yang menyatakan. Al-yauma, hari ini akmaltu, telah aku sempurnakan lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku, wa raditu, dan aku telah ridho lakum, bagi kalian, al-islama dina, Islam sebagai din. Wes cetok kan tadi Rasul diutus itu kafatal linnas, kemudian Islam sudah distempel oleh Allah, sudah dinyatakan bahwa Islam itu adalah sempurna. Jadi risalah yang beliau bawa itu risalah untuk seluruh umat manusia, dan ini adalah risalah yang telah Allah sempurnakan. Berarti mestinya kita harus pahami bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah yang membawa satu risalah untuk semua manusia. Satu tok risalah itu. Harusnya tidak ada, ini cetok, tidak ada ajaran atau sistem yang layak dianut manusia kecuali satu risalah, yaitu Islam. Tidak ada risalah-risalah lain, nggak ada ajaran-ajaran lain, nggak ada sistem-sistem lain yang layak dianut oleh umat manusia. Hanya Islam saja. Terus hari ini yang kita jumpai, yang dianut manusia itu apakah hanya Islam? Fakta menunjukkan tidak. Ada yang menganut Islam, itu pun kadang belum utuh, masih campur-campur dengan ismo-ismo yang lain, ya. Islam yo dinggo, ya, demokrasi dinggo, ya.
ada kapitalisme tinggu gitu ya. Ini risalah yang hari ini ada di umat manusia itu ternyata fakta menunjukkan bukan hanya Islam. Padahal seharusnya risalah untuk umat manusia itu hanya ada satu risalah, yaitu Islam. Jadi kondisinya bagaimana? Masih banyak sistem, masih banyak ajaran, masih banyak ketentuan-ketentuan atau apapun itu yang diterapkan atas umat manusia. Nah, terus cepat ini. Satu risalah sudah. Sekarang tema kedua yaitu satu umat. Jadi beliau Rasulullah SAW itu dengan akidah Islam, beliau menyatukan manusia dari berbagai bangsa lebur menjadi satu umat, yaitu umat Islam. Ketika sudah umat Islam, sudah tidak lagi ada perbedaan. Oh, iki Islam Arab, iki Islam Afrika, iki Islam Indonesia, iki Islam Eropa, enggak ada. Semuanya satu umat, yaitu umat Islam. Ya, Al-Anbiya ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabbmu. Fa'budun, maka sembahlah aku. Satu umat. Kemudian untuk mempertegas lagi, Rasul menggambarkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-mu'min lil mu'min itu kal bunyan, yasuddu ba'duhu ba'da. Jadi mukmin satu dan lain itu podo karo bangunan. Satu dengan yang lain itu saling menguatkan, saling mengokohkan, bukan saling jegal, bukan saling menjatuhkan, bukan saling kemudian merusak, bukan, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Terus bagaimana kondisi saat ini? Palestina ini yang sesuatu yang ketika kita bicara umatan wahidah, satu umat, maka pikiran kita langsung ya terpikir pada Palestina. Nyeruput dulu, bismillah. Oke, kita ulangi sedikit. Umat Islam adalah satu umat yang disatukan dengan satu akidah yang sama, yaitu akidah Islam. Nah, kondisi hari ini kita teringat Palestina. Bagaimana Palestina hari ini? Nah, ini foto ini cukup mewakili. Ini masih foto tahun 2023. Hari ini sudah nggak seperti ini lagi. Ya, ini masih 2023, masih ada begini, masih bisa masak ya. Nah, ini foto udara. Before after ini. Beberapa bagian foto udara sebelum sebelum penyerangan dan setelah penyerangan ya. Sebelah sana itu yang masih ada bangunannya, yang ini kan sudah hancur ya. Terus ini juga di sisi yang lain, ini yang difoto tempat yang sama ya maksudnya. Tempat yang sama tapi before after. Tuh, yang masih ada bangunan ini sudah rata. Itu yang terjadi atau kondisinya. Nah, menarik kalau kemudian kita coba cermati peta. Dengan peta letak Palestina di sebelah mana? Kudune nganggo nih, pointer ya Jan ya. Pointer. Nah, yang sebelah sana tuh ya. Ini Arab Saudi ini gede sana ya.
di sana. Kalau jenengan lihat Gaza, Palestina itu tonggo-tonggone kuwi Islam apa kafir secara negara? Islam ya? Tur gede-gede lho negarane. Gede-gede apa negara cilik-cilik itu? Wah, gede-gede. Gede-gede dalam arti wilayah yo gede, apa namanya, kekayaannya yo gede ya. Tapi kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Ya, ya tak? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Katanya tadi diingatkan bahwa umat Islam itu adalah umatan wahidah, satu umat. Tapi ono siji ning kono dibombardir dinteki, tonggo-tonggone yo Islam-Islam kabeh, negara-negara gede kabeh. Kok iso nganti kaya ngono? Ada apa? Apa tadi Mas? Mas Riki? Tidak bersatu, alias di sini ada yang namanya sekat. Sekat-sekat yang kemudian mencerai beraikan. Kon nulungi yo angele piye? Nek cara gelem kan iso jane. Iso apa ora tuh nek gelem? Iso itu jalurnya jalur udara apa jalur laut? Apa jalur darat? Darat kan? Kan ora perlu ngirim pesawat barang kan iso jane. Tapi itu nggak terjadi. Nggak terjadi. Dulu ingat pada saat awal-awal terjadi penyerangan ya. Itu tentara Israel tuh Zionis ya. Sempat stres kan. Itu gara-gara serangan malah serangan dari Indonesia. Serangan apa? Kelingan nggak? Waktu itu. Serangan netizen. Serangan netizen Indonesia tapi. Itu sampai, ya serangan itu sampai membuat tentara-tentara Zionis itu pada stres. Nah, dengan serangan netizen yang sekedar ketikan tok saja, itu iso membuat seperti itu. Lah apalagi kalau diserang tenan dalam bentuk serangan militer, dikirim. Tapi nek Indonesia rada kaduan mungkin ya. Indonesia nek ngirim rono ki yo ora kuat. Ora kuat bensinnya maksudnya. Gue ngirim tok ya ora kuat itu. Tapi kan ora sadar tuh sing cedak-cedak aja kan bisa gitu loh. Andai tidak ada sekat, terjadi nggak yang tadi itu? Andai nggak ada sekat, ini terjadi nggak harusnya? Nggak terjadi harusnya. Tapi kenyataan ini terjadi karena ada sekat. Apa sekat itu? Nasionalisme. Nah, nasionalisme itu nek dibahasakan supaya kita ngerti apa namanya kroso lek itu kleru, yo aso, iya. Nasionalisme kadang-kadang nganu toh, ketoknya mulia kan, nasionalisme itu ketoknya mulia. Padahal nek dilihat peristiwa ini jelas sekali adanya nasionalisme inilah yang membuat mereka tidak mau membantu saudaranya. Nasionalisme itu alami terjadi apa digawe? Alami terjadi apa digawe? Digawe. Sekat-sekat itu sengaja digawe. Dan nek wong Islam ora ana sekat bersatu yo mereka arep ngawau ra iso. Nah ben gampang ben mereka punya power dan tidak seakan-akan nggak ada lawan. Wong Islam yang kuat itu harus dilemahkan, salah satunya dengan cara
cerai beraikan, sekat PR-nya. Jadi satu umat hari ini ada PR yang besar, yaitu adanya sekat-sekat yang sengaja diciptakan oleh orang-orang kafir untuk membuat umat Islam tidak lagi menjadi umatan wahidah. Masih ditambah sekat-sekat selain nasionalisme iji ono meneh gitu. Iji ditambah lagi asobiah-asobiah yang lain. Jadi kan awake dhewe iki jane dengan saudara muslim dimanapun itu adalah sedulur, saudara. Dan istimewanya dipersaudarakan bukan dengan ikatan darah, tapi ikatan akidah, ikatan keimanan. Jadi satu risalah tadi ada PR enggak? Satu risalah ada PR-nya? Ada, harusnya satu risalah untuk manusia itu hanya satu risalah, yaitu risalah Islam. Tapi yang terjadi hari ini, manusia diatur dengan berbagai aturan yang itu bukan dari Allah, apapun bentuknya. Termasuk demokrasi yang waktu itu kita bahas, Pak. Ya, waktu itu kita bahas. Nah, satu tujuan. Dalam surat An-Nahl ayat 36 nih salah satunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan apa? Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi ya tujuannya menyembah Allah. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi misi yang diemban oleh Rasul itu sesungguhnya adalah misi tauhid. Misi penyembahan hanya kepada Allah semata. Jadi momentum yang banyak diingat oleh kaum muslimin hari ini yaitu Maulid, itu mestinya menjadi momentum untuk mengingat bahwa beliau itu membawa satu misi, yaitu misi penyembahan kepada Allah, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Ya, hadir yang berbahagia, dari momentum Maulid ini kita menyadari bahwa kondisi umat Islam hari ini atau kondisi manusia hari ini itu belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh penciptanya. Jadi mulai dari yang tadi pertama satu risalah itu yono PR, satu umat itu juga ono PR, satu tujuan nih hari ini juga banyak umat Islam ini seakan-akan tujuannya itu sudah kabur. Kijane arep opo toh? Kacau sudah tujuannya itu. Ya, ini sengaja tidak saya panjang-panjangkan supaya lebih banyak kita nanti berdiskusi ya sambil dinikmati jajannya. Baik, mungkin itu sedikit pemantik untuk diskusi kita malam hari ini. Jadi momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita jadikan sebagai momentum untuk mengingat bahwa sebetulnya di sisi ini ada satu saja risalah yang diemban. Kemudian umat Islam itu adalah satu umat dan ada satu tujuan yang sama dari kita semua, yaitu penyembahan kepada Allah. Jadi mungkin itu sedikit yang kami sampaikan, tapi tidak saya tutup ya. Monggo silahkan kita sambung dengan tanya jawab, dialog, diskusi, ngobrol sambil menikmati kopinya. Ini kopi ini pukul rata pahit kabeh. Oh alhamdulillah. Ada request, ada request.
Nggih, monggo dinikmati. Sekalian nyambung yang dulu ditanyakan jenengan itu apa, Pak? Jenengan itu tiga pertemuan yang lalu kok. Pertanyaannya apa dulu ya? Ono hubungannya karo demokrasi ketoke apa? Heeh. Kondisi sekarang ini, gimana apa namanya, kalau nggak salah ya, kalau apa, gimana kita itu bisa mengubah korupsi umat Islam saat itu, sementara yang ada itu intinya seperti itu, Pak. Oke, terus Pak ya. Oh ya. Jadi ini juga sudah sempat kita bahas waktu yang lalu, bahwa kenyataannya orang Islam hari ini menilai seakan-akan demokrasilah sebagai sistem, sebagai aturan main yang paling benar. Nek ora demokrasi itu mesti salah, gitu, seakan-akan begitu. Kemudian juga ada pikiran bahwa loh demokrasi itu salah apa? Demokrasi kan yo ning kono kan musyawarah, sementara Islam pun mengajarkan musyawarah, kan berarti demokrasi kira masalah gitu. Seakan-akan gitu ya. Ada pertanyaan begitu. Nah, betul ya, maksudnya kenyataannya memang demikian. Tapi kondisi itu terjadi bukan karena umat Islam itu menerima demokrasi yang sebenarnya, kalau kita boleh cermati. Tapi karena mereka taunya demokrasi itu sekedar sebuah alat untuk memilih pemimpin, itu tok. Iya, bener ya? Yang dipikirkan kira-kira demokrasi itu kan hanya itu. Betul ya, demokrasi itu sekedar kanggo milih pemimpin, itulah demokrasi. Dan orang go demokrasi berarti piye? Nah, kan gitu. Padahal ada satu hal yang paling bermasalah di dalam demokrasi, yang itu bertolak belakang dengan kalimat ini. Apa? Yaitu konsep as-siyadah, konsep kedaulatan. Di situ problemnya. Menurut demokrasi, ya, kedaulatan diletakkan di tangan rakyat. Vox populi vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Nah, ini alon-alon coba kita rasake. Kalau kedaulatan itu ada di tangan rakyat, berarti hukum itu sing nentokke sapa? Kalau konsepnya kedaulatan di tangan rakyat, berarti halal haram kuwi sing ngatur sapa? Nek menurut demokrasi loh. Rakyat. Soalnya kedaulatan di tangan rakyat. Tuh. Padahal secara akidah Islam, la ilaha illallah. Nah, makna ilah ini kan tidak sekedar kemudian diartikan, dimaknai sebagai Tuhan dalam arti peribadatan ritual semata. Melainkan ini penyembahan yang bersifat utuh, di mana hukumnya itulah yang satu-satunya yang ditaati. Nah, kalau kemudian demokrasi mengatakan kedaulatan asyadah itu lisa'bi, bahwa kedaulatan di tangan rakyat, maka Allah diletakkan di mana? Lalu Allah di mana? Kalau rakyat diberi posisi sebagai pemegang kedaulatan.
Berarti sing iso mengatakan wajib, haram, kuwi rakyat nek menurut demokrasi. Ya. Jadi nek jenengan hari ini menyaksikan banyak hukum-hukum yang tidak sama dengan hukumnya Allah, ya karena Allah tidak diletakkan sebagai pemegang kedaulatan. Kedaulatannya diberikan kepada rakyat. Itu kayak Pak. Muncul pertanyaan lagi nggak setelah itu? Nah, bagaimana mengubahnya? Betul. Ini kembali ke sini piye? Caranya beleknya bagaimana? Maka kembali ke sini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Piye carane ngrubah? Ya kita lihat bagaimana Rasul melakukan perubahan. Kalau kita bandingkan yang terjadi hari ini dengan yang terjadi di masa jahiliyah, secara konsep keimanan atau secara konsep kehidupan, bentuknya beda memang. Tapi nek secara konsep kan janjane nek dijejerke kan ya padha wae kan. Iya kan padha wae jane kan. Padha wae. Nah, dan Rasul berhasil merubah itu. Dan beliau adalah uswah hasanah bagi kita. Berarti bagaimana merubah itu pun harus mengikuti contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin menarik yang disampaikan Ustadz Iwan itu ya. Jadi seringkali umat Islam itu mungkin tidak kenal dengan Islam karena para penyampai ini menyampaikan Islam tidak adil, bahasa tidak adil. Jadi ajaran Islam yang selengkap itu mulai dari soal hubungan vertikal ya, manusia dengan Khaliknya, hubungan manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia lain. Di sana ada bicara soal pengaturan ekonomi, pengaturan sumber daya alam, pengaturan politik, segala macam semuanya ada. Tapi yang disampaikan pilih-pilih. Jadi umat Islam yang di bawah yang awam itu ya akhirnya yang ditangkap, oh Islamku ya mung kuwi tok. Kemarin sempat saya singgung ya. Kalau kita ngomongke gajah, sing diomongke kupinge tok. Kita nyeritai gajah pada orang yang belum pernah lihat gajah. Tapi sing diceritake kuping tok. Maka orang itu akan beranggapan bahwa gajah itu tipis dan lebar. Ketika kita menceritakan gajah pada orang yang belum pernah lihat gajah itu nyeritake sikile tok, maka gajah itu adalah gede, ya itu yang terjadi. Jadi umat di bawah itu menangkap Islam itu tidak utuh, goro-goro lek nyampe ke ya ora utuh, sepenggal-sepenggal. Jadi rumangsane nek wis ning pasar kuwi ora ana hubungane karo Islam. Rumangsane nek wis ngatur politik itu wis ora ana hubungane karo Islam. Rumangsane nek wis bisnis itu urusannya bukan lagi dengan Islam. Oh nek mlebu masjid, oh iya aku Islam. Oh Ramadan poso iki, Islam. Oh haji. Nah, pas haji ini Islam, tapi ngatur kuotane tidak pakai Islam. Ibadahnya nganggo Islam. Neng pengaturannya tidak pakai Islam. Jadi Islam itu akhirnya
digambarkan sepotong-sepotong. Nah, bagaimana merubahnya? Merubahnya dengan satu, konsepnya satu sebetulnya, yaitu ketika kita menyaksikan keadaan yang tidak sesuai dengan Islam itu artinya itu kita menyaksikan apa? Kemungkaran. Maka memang ketika ada kemungkaran kita tidak boleh man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi. Fa ilam yastati babi lisanihi. Fa ilam yastati babi qalbihi. Wa dzalika adaful iman. Nah, merubah piye? Nah, nyontoh Kanjeng Nabi. Jadi yang memperingati Maulid yang kemudian cinta Rasul itu, mengekspresikan cinta Rasul itu, mestinya kemudian lebih dalam masuk. Bagaimana sih Rasul itu? Bagaimana sih Rasul itu dalam kehidupannya? Kehidupan Rasul itu apa saja? Yang diajarkan itu apa saja? Itu mestinya kemudian kembali ke sana. Lah nek mengekspresikan rasa cinta dengan seperti itu, tapi risalahnya nggak dipakai, risalahnya diterlantarkan diam saja, lalu cinta tenan apa cintaan? Lah ngaku cinta kok risalahnya ora dinggo kok meneng wae. Anda tanya. Jadi cinta apa ora? Apa hanya di bibir saja? Wong jare sapa kae? Wong jare Didi Kempot wae ganti 1000 kutha kok. Nek cinta itu 1000 kutha tak lewati gitu man. Artinya butuh bukti kan itu kan? Nah cinta kok ngomong tok. Risalah ora dinggo meneng ae. Ajarannya ora diterapkan menengai, merasa tidak ada apa-apa, merasa tidak masalah gitu. Direfleksi. Nah, pelaksanaan penyembahan pada Allah itu memang pada akhirnya nanti tidak cukup hanya pada ranah individu. Kemarin kita bahas itu gambarnya urung hilang. Nah, di papan itu. Jadi bicara sistem itu ngatur manusia karo al-khaliq, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lain. Yang 1, 2 itu jek rada mlaku. Yang ketiga wis hampir ora mlaku blas. Manusia dengan al-khaliq itu insya Allah masih oke sing mlaku lah, walaupun tidak semua melakukan. Manusia dengan khaliq itu kan contohnya sholat. Wong jek do sholat alhamdulillah. Wong jek do poso alhamdulillah. Kemudian manusia dengan diri sendiri itu bicara makanan, minuman, pakaian. Ini sudah masih ada tapi sudah mulai berkurang. Ya, makanan kadang sekarang sudah nggak peduli lagi halal haram. Ya, pakaian nggak peduli lagi menyerupai orang kafir atau tidak. Kalau perempuan sudah nggak peduli lagi ini menutup aurat atau tidak. Nah, yang penting keren, yang penting ketok oke, gitu kan? Sudah mulai berkurang. Apalagi yang ketiga, bicara hubungan manusia dengan manusia lain. Karena ini butuh pengaturan. Kita bermuamalah itu kan butuh pengaturan. Jual beli itu butuh pengaturan. Mengelola sumber daya alam itu butuh pengaturan. Ya, batu bara, emas, nikel, apa? Indonesia itu apa yang nggak punya wes? Kaya raya. Nah, itu kan ngature piye, butuh pengaturan. Apakah Islam ada punya aturannya? Tapi selama ini orang menganggap
Islam nggak ngatur itu. Akhirnya karena dianggap Islam rak ngatur, diatur sak penake dhewe, mengatasnamakan rakyat. Nah, kembali ke demokrasi tadi. Jane demokrasi itu mung istilah. Kenyataannya sing gawe aturan bukan rakyat. Ini sudah kita bahas ya. Nek rakyat gawe ki apa iso? Bagi yang belum hadir saya ilustrasikan. Nek rembukan wong telu bisa nggak? Wong telu rembukan gawe aturan iso nggak? Iso. Wong limo? Iso. 10 rada bingung wis mulai. 10 gawe rembukan gawe aturan bareng wong 10 iki. Angel. Wis mulai angel. Apa meneh 100, apa meneh 1000, apa meneh 200 juta. Kok arep sepakat gawe aturan ya apa iso? Iso ora? Ora iso. Berarti sing gawe aturan terus sapa? Nek rakyat ora iso sepakat, terus aturan sing muncul itu saka sapa? Berarti kan bukan rakyat, tapi hanya mengatasnamakan rakyat. Wakil rakyat. Wakil rakyat itu apakah dia berdiri sendiri kira-kira Mas Fahmi? Burine ana wonge ra? Ana sing nama sing nyetir, sadurunge nyetir. Modali ana sing modali, nek dimodali setir kan gitu. Wah kayak pasale kae aja ngono kae aku nek ngono aku ora iso dodol no. Pasale ubahan no kae. Nah, iso ra seperti itu jadi. Nah, rakyat dijak omong nggak itu kalau pas kayak gitu? Ya ora. Sing dijak omong sapa ya sing duwiti lah. Rakyat angel temen ngejak omong rakyat. Wah, angel temen. Sing dijak omong ya sing duwiti. Nah, itu. Jadi kemana tauhidnya? Kan gitu ya. Nah, untuk berubah menuju ke sana, ini dibutuhkan kesadaran bersama. Maksudnya umat Islam itu ya podo sadare, bareng-bareng sadare. Bareng-bareng sadare. Menyadari apa? Ya menyadari tentang tauhid ini. Tentang keimanan pada Allah ini, tentang keharusan untuk menjadikan Allah sebagai hukum Allah sebagai hukum yang satu-satunya hukum yang harus ditaati dengan penuh rasa cinta, ya, bukan dengan keterpaksaan. Itu kalau umat Islam berawal dari umat Islam yang menyadari itu, mestinya umat Islam tidak rela dong. Umat Islam tidak mau dong diatur dengan aturan selain aturannya Allah. Sorry kan gitu kan. Sorry. Saya ini adalah hambanya Allah. Bukan hambanya sampean. Kok sampean ngatur aku, sampean ki sopo. Gitu kan. Nah ini apa namanya kondisinya demikian. Nah untuk merubah tadi bagaimana? Nah, ada risalah yang ada ajaran yang disampaikan yaitu merubah tadi yang kemudian kita kenal dengan istilah dakwah. Lho saiki apa ora ana wong dakwah? Lho banyak yang dakwah, tapi dakwahnya tadi yang saya sampaikan. Nyeritake gajah ning seringkali sing critake kupinge tok, nyeritake gajah sing critake sikile tok, nyeritake gajah sing critake tlalene tok gitu. Akhirnya gambarannya tidak lengkap. Populisme itu bukan di demokrasi sebenarnya, tapi di pengadilan. Di pengadilan itu di Amerika itu ada hakim, ada juri. Ya. Juri itu kan direkrut dari masyarakat kan, yang memenuhi syarat. Nah,
juri inilah yang disebut rakyat. Nah, Vox ini, jadi suara juri ini adalah suara Tuhan. Gitu. Di situ Pak, bukan demokrasi. Oh, diterapkannya di pengadilan gitu. Awal munculnya di pengadilan. Jadi kalau diterapkan di demokrasi memang betul, tetapi kalau kemudian dibantu seperti itu juga kita nggak bisa menjawabnya kan gitu. Kemudian ini balik lagi kepada gambaran bagaimana kita tuh mendapatkan gambaran yang tidak utuh. Bahwa Rasul adalah uswatun hasanah itu selalu disampaikan. Iya. Tetapi kita lupa bahwa Rasulullah itu mendapat gelar uswatun hasanah itu ketika selesai berperang perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang yang tidak ada peperangan yang besar, tetapi psikologisnya luar biasa. Kita bayangkan di depan itu pasukan musuh jauh lebih besar daripada penduduk Madinah dikumpulkan dari tua, muda, laki-laki, perempuan. Di belakang Madinah ada pengkhianat yang jumlahnya sama dengan penduduk Madinah. Jadi kalau kita membayangkan kondisi kita masih menjaga parit, kemudian Madinah kosong kecuali yang isinya perempuan dan anak-anak kecil, sementara di belakang Madinah ada pengkhianat yang siap menyerang Madinah. Itu wong lanang sing duwe bojo, duwe anak nang omah koyo ngono rasane piye gitu kan. Main balik di depan musuh, ora balik anak bojo terancam gitu. Jadi itu. Nah, dan kondisi seperti itu kemudian Allah menolong dengan angin. Maka pada saat itu maka Rasul mengatakan sekaranglah saatnya. Artinya sekarang saatnya kita ekspansi gitu. Selama ini kan kita selalu didengung-dengar bahwa Rasul itu perangnya defensif. Padahal pada saat uswatun hasanah itu Rasul mengatakan sekaranglah saatnya untuk ofensif. Jadi harus imbang dalam menyampaikan ini. Dan uswatun hasanah yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran kan Nabi Ibrahim. Itu pun ketika uswatun hasanahnya ketika dia mengatakan kami berlepas diri daripada kalian. Bukan uswatun hasanah yang berbaik-baik dengan kalian gitu. Jadi uswatun hasanah dalam Al-Quran ini dua kali disebutkan dan dua-duanya dalam kondisi yang berbenturan gitu. Ya. Itu aja. Jadi apa namanya penyampaian tidak lengkap tadi salah satunya berdampak atau salah satunya kemudian tergambar pada saat menyampaikan uswatun hasanah tadi juga sama. Coba nih, sekarang kita tanya uswah hasanah yang terbayang di benak umat ketika dikatakan uswah hasanah itu apa yang tergambar gitu kira-kira? Nah, itu kan? Karena itu kan ya. Itu yang muncul di benak. Tapi tidak coba melihat Rasul secara utuh sebagai apa dalam seluruh rangkaian hidup beliau itu. Apalagi ditambah tadi momentum di mana ini tidak kemudian yang seperti yang digambarkan hari ini. Jadi Rasul ini bukan kemudian dipersempit uswah hasanah itu hanya sebagai pribadi yang walaupun itu iya, tapi kan tidak hanya itu gitu maksudnya. Itu iya benar gitu, tapi tidak hanya itu. Beliau juga perang, beliau juga memimpin negara, dan perangnya tadi tidak hanya bertahan, tidak. Mungkin masih ada yang nganu. Nek ofensif berarti nanti Islam disebarkan dengan pedang dong. Nah, ada kekhawatiran omongan begitu kan? Ya memang Islam harus disebarkan. Manusia memang harus disuruh untuk tunduk pada Allah. Dan itu memang tidak cukup hanya dengan lisan. Jadi kehidupan Rasul itu secara utuh, ya uswah hasanah itu memang harusnya utuh. Termasuk bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau mengorganisir jihad, bagaimana beliau memimpin negara. Ini kan yang jarang dibahas. Yang sering dimunculkan
sebagai pribadi. Kalau pribadi mah insya Allah masih jalan gitu kan. Tapi banyak hal yang kemudian ada dalam kehidupan Rasul itu nggak jalan hari ini. Nggak jalan hari ini. Tuh ya. Jadi demokrasi ini bahaya. Walaupun ini belum banyak dipahami. Belum banyak dipahami. Mungkin jenengan dari sini ngomong-ngomong karo konco, oh demokrasi ini bahaya, mesti langsung kaget. Nah, kok bahaya? Bahayanya apa? Mesti kaget. Ya saya pernah cerita dulu kan, ngisi kultum kok demokrasi ki opot ceritane, kultum kok bahasnya demokrasi. Bukan soal demokrasinya, ini soal tauhid. Bagaimana mentauhidkan Allah, menempatkan Allah sebagai ya penentu hukum ya yang wajib ditaati, bukan rakyat. Apalagi orang-orang yang mengatasnamakan rakyat. Tapi umat Islam memang harus dicekoi demokrasi supaya lemah. Umat Islam harus dibuat membenarkan demokrasi supaya bisa diobok-obok. Masuk nggak ini? Maksud nggak? Umat Islam harus dibuat menerima demokrasi supaya bisa diobok-obok. Kok iso? Kok iso lah? Nek menerima demokrasi, berarti kan mereka sudah menerima. Oke, berarti undang-undang itu dirembuk. Oke, berarti undang-undang itu ya melalui proses musyawarah. Lo kan rapopo kan musyawarah kan Islam mengajarkan. Lo Islam iya memang ada musyawarah, tapi kan ora kabeh-kabeh di musyawarah. Iki dino Jumat, khotibe sapa? Boleh musyawarah? Boleh. Iki Jumat, Jumatan pora. Musyawarah? Tidak. Ya kudu Jumatan wong kewajiban kok. Lah sing mewajibkan Jumatan sapa kan Allah. Tapi nek khotibe sapa kan ra apa-apa dirembuk. Ora masalah. Kan gitu. Ya. Nah saiki kan kabeh pengene ya kudu dirembuk karena demokrasi. Ki minuman keras piye ki? Dirembuk kan? Dirembuk, rembuk akhirnya memang kuwi bahaya sih, bener bahaya. Tapi nek dilarang piye yo? Nek dilarang kok kae pabrike kan yo piye? Akhirnya ya wis diatur peredarannya ora oleh dodol sembarangan. Nek arep dodol kudu izin, nek arep gawe pabrik kudu bayar apa? Cukai. Istilahnya cukai, bukan pajak, cukai. Cukainya didhuwurke pisan nggo pendapatan negara. Kan mayan. Kan mayan. Lah nek mbok haram kan ra ono cukai, cukainya hilang. Rembuk kan hasilnya gitu akhirnya. Terus biyen sempat rame kan. Yo lokalisasi ki ora apa-apa. Daripada teng plecek. Daripada zinane di sembarang tempat kan luwe HP nek di kulumpukke. Wis ngono tarik pajak retribusi kan mayan. Kan gitu kira-kira nek dirembuk kan akhirnya tibane kaya ngono kuwi rusak kabeh wis. Rusak kabeh. Wah iki kaya analam akeh piye ya enake ndak? Wah nganu wae ngundang investor wae engko awake dhewe njaluk pajeke, kok nek dhek njaluk perpanjangan kon bayar tambahan. Oh ngono wae seneng itu kan. Kacau wis pokoke. Karena dirembuk kabeh. Tapi sing rembukan sapa? Apakah rakyat? Ya bukan juga. Sing rembukan sapa? Ya sing didit. Sing dite akeh.
Iku sing dijak rembukan. Nah, jadi hari ini pemegang kedaulatan asli nih bukan rakyat, tapi sapa? Sapa? Enggak yang terjadi hari ini. Bagi kita umat Islam tidak kecuali harus Allah semua. Oligarki. Oligarki nek basa gampangnya awake dhewe kan sing duwe duit. Oke. Berarti sakjane pemegang kedaulatan di negeri ini adalah uang atau modal atau kapital. Tapi nek dunia kayak kapitalisme ora gelem. Kami tidak kapitalisme. Gitu.